Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan dipimpin berdoa dulu. Siap. Mulai. Saya berikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini agak spesial ya, soalnya suara saya rada-rada serak, jadi tumben kita pakai sound horeg. Oke, gimana kabarnya? Sehat semua? Masya Allah. Berarti udah sehat ya? Alhamdulillah. Kalau begitu jangan sampai nanti kayak saya, berarti jaga kesehatannya. Banyak minum air putih karena sekarang banyak lagi musim kadang batuk, pilek ya. Bahkan mungkin ada yang diare juga, jadi silahkan dikontrol makannya juga ya, jangan keseringan makan pedas, apalagi mungkin sekarang musim hujan, jangan banyak minum es. Oke, hari ini kita akan masuk materi, melanjutkan yang kemarin kita sudah pelajari. Sebelumnya saya cek kehadirannya dulu, ada yang gak masuk hari ini? Ada satu ya, Meisha nggak masuk. Oke. Kenapa? Oke. Yang lainnya sudah ada, ngecek lengkap anggota kelompoknya. Oke, udah oke. Kalau lengkap. Sebelum kita mulai, mari kita cek dulu biar konsentrasi semua. Biasanya pagi-pagi masih ada yang ngantuk, nggak? Nggak. Semangat ya, soalnya pelajaran pertama kan matematika ya, biasanya cengar ya nggak? Oke, kita akan cek konsentrasi dulu, biar nanti kalian full kesadarannya bahwa kalian di sini duduk masuk ke sekolah, duduk di kelas itu kalian memang akan belajar. Oke, kita akan mulai dengan ice breaking. Gimana ngomongnya? Ice breaking. Oke. Ice breakingnya, ini kalian harus menyebutkan warna pada layar yang tertera di hadapan kalian. Bukan tulisannya, tapi warnanya. Paham ya? Oke, kita coba dulu ya. Arek merah muda. Oh, pink ya udah oke deh, kesepakatan ngomong pinknya biar simpel aja nah. Oke. Pink ya, berarti pink. Guys. Tadi abu-abu. Oke. Bisa ya? Berarti yang disebutin adalah warnanya, jangan ngikutin tulisannya. Oke? Siap konsentrasi? Kalau ada yang ketahuan bingkang berarti nanti konsentrasinya di depan ya. Oke, are you ready? Oke, kita mulai. Ada
Oke, berarti semuanya sudah konsentrasi, sudah full attention. Berarti siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap. Oke. Oke. Anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengidentifikasi serta menjelaskan asosiasi antara dua variabel yang terdapat pada data kasus pembelian online. Waktu kemarin kita sudah melakukan asesmen diagnostik ya. Kemarin kalian mengisi tes, ada juga soal survei yang pertanyaannya kalian sering belanja online atau enggak, ya kan? Ternyata hampir rata-rata 90% itu pernah, bahkan lebih dari 50% itu sering. Itu media aplikasinya, platformnya macam-macam, dan salah satunya yang digunakan ada aplikasi Shopee ya. Oke, jadi dari studi kasus nanti kita akan mengidentifikasi hubungan antara dua variabel, kemudian membedakan hubungan tersebut apakah asosiasi atau sebab akibat. Kemudian mengembangkan kemampuan berargumentasi logis berdasarkan data dan analisis statistika. Ya. Dan yang terakhir, nanti merefleksikan proses pembelajaran dan penerapan statistika dalam kehidupan nyata. Jadi, saya ingin setelah kalian mempelajari topik hari ini, kalian aware bahwa statistika itu bukan sesuatu yang kayak kalau kalian bahasakan kayak kalian dari planet lain. Statistika itu sebenarnya ada dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan erat kaitannya yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya itu ada kaitannya dengan statistika. Ternyata salah satunya adalah dalam kasus belanja online. Ya, Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita ulas sekilas tentang yang kemarin kita udah belajar sebagai bekal kalian mengisi LKPD hari ini, ya, tentang jenis-jenis variabel sama hubungan dua variabel. Kemarin ada ini variabel, ada jenis-jenis variabel, ada berdasarkan sifatnya, variabel terbagi jadi dulu. Berdasarkan sifatnya variabel terbagi jadi apa aja? Berdasarkan sifatnya ada yang kategorikal sama numerikal, atau gampangnya variabel kualitatif, kuantitatif. Kalian waktu jenis-jenis data juga kan sudah belajar ya. Oke, ada kategorikal dan numerikal. Kalau numerik itu berarti dia punya angka, ada angkanya. Kemudian berdasarkan perannya terbagi jadi variabel. Oke, ada 3, ada apa aja? Variabel terus varitas sama kontrol. Oke. Kemudian hubungan dua variabel ada apa aja? Ada asosiasi, ada sebab akibat. Bedanya kemarin ada yang masih ingat? Kalau asosiasi berarti lupa apa-apa. Ya, tapi diobatin ya penyakit lupanya ya dengan sering-sering mengulas kembali materinya. Berdasarkan hubungannya. Ada asosiasi, ada sebab akibat. Kalau asosiasi itu berarti dia menunjukkan bahwa variabel itu memiliki keterkaitan, tapi belum tentu semua variabel itu ada hubungan sebab akibat. Kalau sebab akibat itu berarti pasti satu variabel menjadi sebab dari
variabel yang lain. Makanya disebut sebab akibat. Kalau korelasi atau asosiasi mungkin ada kaitannya, tapi belum tentu menjadi penyebab dari variabel yang lain. Contohnya, tinggi dan berat badan ada korelasinya kan? Umumnya mungkin kalau tinggi badannya semakin tinggi, berat badannya semakin berat atau bertambah. Tapi kan belum tentu juga, belum ada pembuktian bahwa kalau yang tinggi badannya tinggi pasti berat badannya berat kan? Iya, belum tentu. Tapi kalau sebab akibat, contohnya ada sudah teruji klinis bahwa merokok menjadi penyebab penyakit sebab akibat. Ya, jadi penyebabnya merokok, akibatnya kanker paru-paru. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada ya? Aduh, suara ibu makin kalau nggak jelas interupsi ya. Oke, nanti interupsi takutnya nggak kedengeran, nggak jelas suaranya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi. Sebelumnya, silakan jawab pertanyaan ini. Apakah kalian pernah belanja online? Pernah ya? Ada yang sering juga? Coba yang sering ngacung berapa orang? Yang sering belanja online? Gak usah malu-malu, kakak ibu apa-apain. Oke, lumayan ya. Yang pernah? Oke. Yang belum pernah? Yang belum pernah? Gak ada ya? Kemarin bisa ada tulisan 1, 2 mah. Oke. Disingat kata naon. Oke, biasanya kalau kalian belanja online, apa aja yang kalian perhatikan atau pertimbangkan sebelum belanja? Acung, siapa? Oke. Lihat ulasannya, apa lagi? Oke. Siapa namanya? Azahra. Lihat harga, apa lagi? Apa? Lihat kualitasnya, oke. Ngelihat kualitasnya biasanya ngelihat dari apanya? Dari deskripsinya, biasanya ada deskripsinya ya kalau produknya. Oke, berarti banyak yang bisa kalian pertimbangkan. Sebenarnya yang kalian lakukan itu kalian analisis data sebelum kalian nanti memutuskan mau belanja atau enggak. Itu ya. Jadi kalian mengecek mau beli, biasanya kalian beli apa sih? Oke, skincare, oke. Tapi hati-hati jangan sampai disita ya. Oke. Skincare-nya apa biasanya? Face wash. Oke. Sabun cuci muka berarti ya. Biasanya apa? Ekonomi. Oh, Amina, kirain film ekonomi enggak ya? Kan bersih-bersihan. Oh ya, oke. Amina bisa kalian beli, memastikan produknya kira-kira bisa dipercaya atau enggak. Kemudian pasti pertimbangannya kan banyak. Kalian pastikan yang ngejual nggak cuma di 1-2 toko ya kan? Pasti banyak yang ngejual. Nah, biasanya kalian pastikan mempertimbangkan dulu. Kalian melakukan perbandingan antar toko. Yang ini, apa yang ini, oh ternyata makin banyak pilihannya. Yang kalian lakukan itu kalian melakukan analisis sebelum pengambilan keputusan. Nah, kegiatan kita hari ini, kalian akan dibagi ke dalam kelompok yang sudah berdasarkan kemarin hasil assessment diagnostiknya ya. Nah, nanti akan saya bagi ada 4 studi kasus. 4 studi kasus ini nanti setiap 2 kelompok akan mendapat kasus yang sama. Ya, jadi ada 4 kasus, masing-masing kasus dikerjakan oleh ada 2 kelompok. Ya, nanti kalian di situ menganalisis keputusan pembelian. Kira-kira kalian bakal ngebeli
ada toko A, ada toko B. Produknya kalian mau beli di toko mana? Berdasarkan cek data yang kalian lakukan. Nanti kalian saling menyampaikan, mempresentasikan. Tujuannya adalah kalian mampu mengkomunikasikan dan silahkan berargumentasi secara logis didukung dengan data yang kalian lakukan nanti. Ya, jadi menyampaikan, oh, misal tadi ada kelompok 1 dan 2 mendapatkan studi kasus yang sama. Studi kasus yang sama. Kalau menurut kelompok 1 ternyata saya lebih memilih belanja di toko A. Kenapa alasannya? Dibuktikan dengan dukungan data-data yang kalian temukan. Kalau yang kelompok 2 ternyata di toko B. Kenapa alasannya? Silahkan kalian saling berargumentasi. Yang penting pertama sampaikan secara sopan, kemudian logis. Paham ya? Oke. Dan silahkan kalian terutama untuk yang sering ataupun pernah saling berbagi pengalaman. Biasanya nih kalau belanja tipsnya kayak gini. Nah, silahkan gunakan itu, buktikan dengan pencarian data kalian, ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada? Ada? Udah ngerti tugasnya berarti? Oke, kita cek kelompoknya kemarin udah bikin jargon? Udah? Oh, udah atau belum? Oke, kita cek dulu ya sambil nanti ibu bagikan LKPD-nya. Sambil ibu bagikan LKPD, kita kita spin dulu. Kita spin, nanti kalian dapat studi kasusnya yang nomor berapa? Ya. Oke, untuk studi kasus nomor 1, kita cek ya, kita spin ya. Studi kasus nomor 1. Sorry. Oke, tim cashback hunter dapat studi kasus nomor 1. Boleh berdiri? Siapin jargonnya. Tim cashback hunter ya. Oke, jargonnya siap? Ya, sok dipimpin. Bersama Cashback Hunter, bikin kelompok kamu better. Oke, silakan sampaikan jargonnya biar semangat, menggugah semangat kalian. Sampaikannya juga dengan semangat, tidak perlu lagu ya. Oke, boleh untuk tim Cashback Hunter studi kasus nomor 1. Oke. Kita cari lagi untuk studi kasus nomor 1. Satu lagi ya. Oke, tim gratis. Oke. Boleh tim gratis ongkir berdiri. Nyalakan jargonnya. Tim gratis ongkir. Oke, belanja hemat. Oke, boleh diambil LKPD-nya. Berikutnya untuk studi kasus nomor 2 ya.
Berarti sisanya nanti studi kasus nomor 4 ya. Oke, habis baca terus sekarang ternyata check out. Boleh jargonnya? Kelompok check out, smart, kreatif, and energetic. Habiskan uangmu dengan check out setiap hari. Semoga uangnya terus ya, biar bisa check out masuk ke wabah. Yakin LKPD-nya. Oke, berarti sisa 2 kelompok lagi untuk tim. Siapa dulu nih? Oke, jargonnya kasus nomor 4. Oke, kelompok review jujur. Jargonnya boleh? Review jujur. Solidaritas tanpa batas, tetap semangat sampai tuntas. Oke, tepuk tangan. Dan kelompoknya ya. Boleh untuk kelompok review. Oke, berarti yang terakhir kelompok pleasure. Boleh? Belajar sekuat. Ya, Belajar sekuat. ya, Belajar sekuat. ya, besok, Oke, boleh diambil materi-nya. Oke, terima kasih. Oke, silakan kalian bisa simak untuk LKPD-nya. Di situ nanti dituliskan nama kelompok dan anggota kelompoknya ya. Nanti kalian diskusikan. Boleh cek dulu, perhatikan yang saya tampilkan di layar. Nanti kalian di situ kan ada studi kasus. Halo. Hai, hello. Oke, boleh sebelum kalian kerjakan perhatikan dulu. Di situ kan nanti ada pertanyaan variabel apa saja yang ada di studi kasus tersebut, ya, yang menjadi pertimbangan kalian tadi sebelum kalian belanja online. Salah satunya tadi ada yang menyebutkan lihat ulasannya, lihat deskripsinya, lihat harga dan seterusnya. Itu adalah contoh variabel-variabel yang dimaksud. Nanti dia masuknya variabel kategorikal atau numerik, ya. Kemudian nanti ada kasih asosiasi antara variabel-variabel tersebut, ya. Nanti kalian jelaskan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah hubungannya sekadar asosiasi aja atau ternyata bisa dianggap sebab akibat. Kalian jelaskan alasan kalian secara logis. Nanti kalian simak, di situ kan ada studi kasus itu ada toko A, toko B. Nanti kalian bandingkan antara toko A, toko B. Kira-kira kalian mau memilih atau merekomendasikan beli barang di toko yang mana? Ya, berdasarkan informasi yang tertera di sini. Ini hanya sekilas, ya. Nanti kalian tuliskan alasan logisnya, didukung dengan temuan-temuan data atau fakta yang kalian kumpulkan. Misal tadi melihat dari ulasannya dan seterusnya, ya. Nah, itu nanti semua yang kalian presentasikan singkat di depan. Nah, untuk mencari informasi lebih lanjut, saya perbolehkan karena mungkin terbatas. Kalau melihat ini mungkin kalian tidak leluasa mencari. Diperbolehkan setiap kelompok menggunakan handphonenya hanya 2 aja. 2 gawai yang diperbolehkan untuk setiap kelompok. Yang bisa internet silahkan untuk boleh kalian buka cek tokonya. Mungkin untuk mengecek kembali ulasannya kira-kira kayak gimana. Ya, nanti ketika kalian menjelaskan nanti boleh ini webnya saya tampilkan juga. Kalian bisa tunjukkan berdasarkan datanya
Yang mana? Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Jelas ya? Oke, kalau jelas berarti kurang lebih mungkin waktunya 30 menit untuk kalian lakukan analisis. Silahkan mulai berdiskusi ya. Kalau ada yang mau ke kamar mandi nanti boleh izin, tapi sendiri-sendiri, nggak boleh bareng temannya ya. Kak, kalian dalam kelompok juga menjadi penilaian ya. Silahkan, terutama yang punya banyak pengalaman belanja online, sharing sama temannya. Ya, biar diskusinya lebih enak. Semakin banyak variabel kalian temukan, semakin bagus untuk mendukung argumen kalian.
Oke, 10 menit lagi. Siswa punya 10 menit lagi, silakan. Dan jika sudah melakukan analisis, dilengkapi LKPD-nya.
Untuk yang diskusi bagian B, itu kan menjelaskan apakah ada asosiasi antara variabel-variabel tersebut. Kalian boleh menjelaskan asosiasi antar variabelnya yang tadi kalian udah dapetin, sebutin ada apa aja, atau boleh dikaitkan juga variabel-variabel tersebut dengan keputusan pembelian. Boleh. Kira-kira ada kaitannya nggak sih? Ya, oke ya. Oke, silahkan dilanjutkan.
Oke, udah beres? Oh, kemarin. Oke, saya kasih waktu 3 menit lagi ya. Oke, silakan segera disalin jawabannya. Hasil diskusinya.
Oke, 1 menit lagi. Setelah ini kita presentasi. Presentasinya nanti setiap studi kasus itu yang terpilih satu kelompok mempresentasikan di depan, dan kelompok lainnya yang dengan studi kasus yang sama itu memberikan tanggapan atau argumentasi sesuai hasil diskusinya ya. Paham ya? Ngerti nggak? Oke, jadi misal kelompok yang dapat studi kasus 1 kan yang gratis ongkir sama cashback hunter. Ternyata yang terpilih yang presentasi itu yang gratis ongkir. Presentasi ke depan, silahkan didengarkan dengan seksama. Berarti yang kelompok cashback hunter itu memberikan tanggapan atas hasil diskusi kelompok gratis ongkir. Gitu. Begitupun dengan studi kasus nomor 2, 3, 4. Ngerti ya? Hitungan mundur 30 detik. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Sekarang kita beralih ke presentasi. Kita pilih dulu untuk mereka yang akan mempresentasikan di depan. Sedangkan kelompok yang tidak terpilih presentasi ke depan, silakan tugasnya adalah menyimak. Halo. Oke. Tugasnya adalah menyimak presentasi hasil kelompok dengan studi kasus yang sama. Silakan nanti memberikan tanggapan atau argumen. Apalagi kalau ternyata pemilihan pokoknya beda ya. Oke. Kita ke studi kasus nomor 1. Yang presentasi berarti tim cashback hunter silahkan mempresentasikan jawabannya ke depannya. Oke, sebentar. Ini sekalian saya spin dulu aja semuanya ya. Studi kasus nomor 2. Oke, antara voucher warrior atau rating bintang 5. Yang presentasi. Oke, yang presentasi voucher warrior. Oke, berikutnya kelompok 3. Check out sama apa nih? Rancangannya.
Pasti. Last minute. Oke, yang presentasi tim play out ya. Oke. Oke, yang terakhir kelompok 4 Wesel. Oke. Yang presentasi. Oke, tim review jujur. Oke, mari kita sambut untuk yang akan melakukan presentasi. Silakan kelompok kelompok berapa tadi? Sudah dikasih satu. Oke, Mas sudah dikasih satu. Oke, silakan maju ke depan. Kalau perlu ada yang mau di sini untuk menunjukkan apa namanya, menunjukkan datanya boleh ya. Silakan. Waktunya tidak banyak, paling 5 menit ya untuk mempresentasikan. Nanti silakan kelompok yang lainnya untuk menanggapi. Terima kasih buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 Cashback Hunter izin mempresentasikan hasil analisis kami mengenai perbandingan antara toko A dan toko B untuk kasusnya Bu Raras. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Lugarja Maulana. Nama saya Amalika. Pertanyaan pertama ada, setiap kelompok diberikan studi kasus. Kelompok melakukan analisis data untuk yang A, identifikasi variabel apa saja yang ada dan jenisnya. Kategorikal atau numerikal. Jawabannya kategorikal ada pilihan warna, bahan, ulasan, dan ukuran. Yang numerikal bergabung pada aplikasi Shopee, rating, pengikut, harga, dan penjualan. Jelaskan apakah ada asosiasi antara variabel tersebut. Jawabannya ada, karena lama bergabung belum tentu produk yang dijual memiliki bahan yang bagus ataupun berkualitas. Pengikut juga belum tentu benar-benar suka terhadap produk. Bisa saja hanya untuk mendapatkan konten tambahan. Ada hubungan bersifat asosiasi atau dianggap sebab akibat. Jelaskan alasannya. Sebab akibat selama bergabung bisa dijadikan pertimbangan oleh calon pembeli berdasarkan pilihan warna, penjualan, serta ulasan orang lain terhadap produk. Kemudian keputusan berdasarkan analisis data. Berdasarkan analisis, putuskan apakah kelompok kalian akan membeli produk dari toko A atau toko B. Berikan alasan yang logis dan berdasarkan data. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, lebih menyarankan untuk membeli di toko B. Setelah melihat banyaknya pilihan warna yang disediakan, serta penjualan produk yang dibandingkan dengan toko A, dan juga ulasan yang diberikan oleh pembeli lain, dukungan karena adanya video dari pembeli lain. Kemudian hasil analisis kelompok kami, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, silakan untuk kelompok gratis ongkir untuk menanggapi hasil dari Cashback Hunter.
Buat kalian apakah ada yang perlu ditambahkan atau kalian punya alasan yang berbeda? Untuk kelompok gratis ongkir, tokonya jadinya beli di toko atau B? Toko B sama. Oke, ada tambahan? Apakah harga masuk pertimbangan? Masuk. Mungkin kalau harga dari baik, terima kasih Wadia atas pertanyaannya. Mungkin kami lupa untuk mencantumkan harga untuk jadi bahan pertimbangan. Namun saat kami menganalisis harga yang ada di toko B lumayan relatif lebih mahal, sekitar 27.000 dan kasus. Namun ada kelebihannya, yakni pilihan warna yang lebih beragam dan juga toko tersebut sudah bergabung lebih dari 3 tahun lamanya, yang bisa dijadikan pertimbangan bahwa toko itu sudah kompeten dalam berjualan online di aplikasi Shopee tersebut. Ada tanggapan lain nggak dari kelompok cashback? Sudah sesuai. Ada yang membedakan nggak? Nggak ada, cukup. Berarti tadi pertimbangan pembeliannya itu karena varian warnanya tersedia lebih banyak, meskipun harganya mungkin di toko A padahal lebih murah ya. Oke, tadi pertimbangannya apa lagi? Penjualannya gimana? Produk yang ditawarkan itu sudah terjual berapa? Oke, berarti banyaknya produk yang terjual di toko B sudah lebih banyak dibanding toko A. Apalagi waktu lama bergabung ya? Ya, Lama bergabungnya lebih lama mana? toko B Toko B dibanding toko A. Kalau toko B, sudah bergabung sekitar 3 tahun. kalau toko B dia udah bergabung 3 tahun. Kalau toko A Baru 6 bulan. baru 6 bulan. Oke, bisa menjadi pertimbangan. Oke, dari kelompok lain boleh satu, mungkin ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Tidak ada? Cukup? Oke, kalau begitu tepuk tangan untuk kelompok. Oke, terima kasih. Boleh kembali duduk di tempatnya. Tutup dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Kurang lebih dari kelompok kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kelompok studi kasus 2. Studi kasus 2. Voucher warrior. Oke, silakan maju ke depan. Soalnya tidak perlu dibaca ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok Voucher Warrior ingin mempresentasikan mengenai hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wirinisa dan teman saya. Saya Ahmad. Saya Sri Sunar. Saya Siti Maria. Saya Siti Saskia Nahinu. Jadi jawaban pertama ada kualitas, kategori Mika, penilaian, kategori numerikal, harga numerikal, pemakaian kategori K. Jawaban yang kedua, semakin tinggi soalnya, semakin berat sepatunya, semakin rendah harganya, semakin kurang juga peminatnya. Untuk asosiasinya, semakin tinggi soalnya, semakin berat sepatunya, lalu yang sebab dan akibatnya, semakin tinggi penilaiannya, semakin bagus untuk kualitasnya.
Selanjutnya pengambilan keputusan berdasarkan analisis data. Kelompok kami memilih toko A karena yang pertama kualitasnya bagus, ratingnya tinggi, harganya cukup tinggi karena ada harga dan kualitas. Dan yang terakhir bisa dipakai saat berkegiatan berat seperti lari dan dipakai seharian. Cukup sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan dari kelompok rating bintang 5 menanggapi. Jawabannya toko toko A. Kenapa aja alasannya? Karena di toko A ratingnya lumayan banyak dan lebih tinggi daripada toko B. Lalu sepatu tersebut dapat digunakan di lebih banyak aktivitas dan kegiatan. Tadi alasan pemilihan toko B karena bahannya buat kalian. Terus apa lagi? Toko A ya. Toko A karena bahannya. Terus apa lagi? Dari harganya juga berbeda. Harganya berbeda. Toko A harganya lebih mahal kan dibanding toko B. Berarti kalau kalian lebih milih mending harganya mahal dibanding yang toko B harganya murah ya. Dengan alasannya tadi pertama mungkin bahannya. Terus apa lagi? Ratingnya juga bagus. Apa lagi? Ratingnya kalau toko A 4,9. Kalau toko B 4,7. Bergabungnya Kalau yang toko A itu 4 tahun, kalau B itu 9 bulan. oke. Sebenarnya kalian bisa menjelaskan itu cuma kayak yang takut nggak percaya diri. Ya. Oke, ada tanggapan lagi? Cukup. Berarti pemilihan tokonya sama ya. Oke, kalau begitu tepuk tangan untuk kelompok kalian. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berikutnya kelompok 3, kelompok check out. Dari kasus 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin menyaksikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Tari. Saya Alda Delia. Saya Hanifah Sarau. Saya Tina Agustin. Saya Nasya Antania Putri. Ada beberapa jenis variabel yang kami temukan. Yang pertama ada kategori yang berisi ukuran baju, kualitas dan variasi warna. Kedua ada numerikal, harga dan rating. Di dalam toko ini ada asosiasi antara variabel-variabel. Semakin tinggi harganya, semakin tinggi atau bagus kualitasnya. Di sini ada asosiasi atau bisa dianggap sebab akibat. Kualitas produk yang bagus akan meningkatkan rating. Menurut kelompok kami,
kami memilih membeli di toko A karena harganya yang jauh lebih murah dibanding toko B dengan kualitas yang tidak jauh berbeda serta penjualan yang jauh lebih banyak dan juga ukuran yang lebih banyak. Oke, cukup sekian di kelompok kami. Apakah ada yang ditambahkan dari kelompok? Kelompok take up berarti memilih toko A. Kalau untuk kelompok panjang penuh, akhirnya ada penjelasan argumen kalian. Kalau untuk kelompok yang presentasi di sini dia pilih toko A karena alasannya tadi pertimbangannya harganya lebih murah. Terus kualitasnya kayaknya gak beda jauh. Terus produk yang terjual lebih banyak ketimbang yang toko B. Apa lagi? Respon penjualnya cepat. Oke, kalau dari kelompok keranjang penuh, Kelompok kami memilih membeli dari toko B karena memiliki deskripsi yang lengkap, memiliki rating yang lebih tinggi dibanding toko A, sehingga bisa meyakinkan bahwa kualitas lebih baik dan juga bergabungnya juga lebih lama toko B yaitu 7 tahun, sedangkan toko A baru 4 tahun. Terus di toko B juga memiliki potongan harga kalau 1.000 tapi potong. 1.000 kan lumayan kalau ngomong saya perhitungan. Oke, lagi ada lagi? Walaupun penjualannya tidak terlalu banyak, tetapi memiliki rating yang lumayan banyak. Oke, saya senang banget akhirnya ada kelompok yang beda pemilihan. Berarti kalau versi yang di kelompok check out karena lebih murah, penjualannya udah lebih banyak, terus kayaknya meskipun nggak lebih lama dari toko B, tapi lumayan lah, udah sekitar 3 tahun 4 tahun ya. Ada potongan harga kan? Nggak ada. Oke, makanya mungkin kelompok keranjang penuh lebih milih lumayan potongan besar ya Bung Ge. Atau mungkin ketika kalian cek ternyata ada gratis ongkirnya, kenapa enggak? Pasti lebih murah dong nanti, ya kan? Oke, kemudian juga dilihat dari ratingnya. Sekarang kalau seperti itu, kalau kalian ingin lebih memastikan, salah satu tipsnya adalah cek kembali ulasannya yang mendukung rating. Rating itu cek produk yang terjual, kemudian ulasannya. Apakah banyak yang ratingnya ulasannya bagus atau ternyata sangat bervariasi? Itu akan mampu mendukung data kalian. Karena mungkin ternyata kualitasnya tidak stabil istilahnya, karena ulasannya ada yang bagus, ada yang B aja, ada yang kurang, atau misal ternyata jelek. Nah, itu menjadi pertimbangan juga ya. Oke, Bu, jadi yang benar toko A atau toko B, nggak ada yang salah. Masa iya saya nyalahin, kenapa kamu beli di toko A? Nggak mungkin kan, uang kamu ya. Yang penting adalah di sini kalian mampu menyampaikan alasan habis. Oke, kalau begitu boleh ditutup dulu, berikan applause untuk kelompok. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terlebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir sebelum waktu kita habis, flash squad sama review jujur. Yang presentasi review jujur. Silakan. Ibu yang sudah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Izinkan kami berdiri di sini ingin mempresentasikan hasil analisis kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah. Saya Nesa Khairah. Saya Muhammad Syafiwa Saputra. Saya Siti Lutfia. Saya Siti Marham Suwandi. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu ada identifikasi variabel apa saja ada dan jenisnya. Kategori atau numerikal. Kategorikal yaitu ada warna dan deskripsi produk. Kemudian ada numerikal yaitu ada harga, rating, diskon penjual, stok, lamanya berdiri, dan yang terakhir ukuran tas. Dan yang berikutnya, jelaskan apakah ada asosiasi antara variabel tersebut. Ada contohnya, semakin tinggi harga, umumnya semakin rendah harga. Semakin tinggi harga tadi. Berarti antara harga dengan rating. Untuk pertanyaan ketiga, apakah rumus tersebut bersifat asosiasi atau bisa dianggap sebab akibat? Untuk asosiasinya sudah dijawab barusan. Untuk sebab akibatnya ada karena jika membeli barang tidak mempertimbangkan terlebih dahulu, maka barang tidak akan sesuai dengan yang dipokok. Jika barang tidak sesuai, maka jika membeli barang tidak mempertimbangkan terlebih dahulu, maka barang tidak akan sesuai dengan yang dipokok. Alasan yang logis kita memilih toko A karena kita menemukan banyaknya perbedaan seperti kualitas, tagline, deskripsi, pilihan warna, dan caranya terjual. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apakah ada tanggapan dari kelompok kami? Silakan dari kelompok WSL 68. WSL mana WSL? Oke, Basel, pilihannya toko apa? Toko A sama. Oke, berarti kalau untuk kelompok review jujur pilih toko A, alasannya pertimbangannya karena tadi yang pertama kualitasnya, terus tagline-nya apa? Tagline-nya apa? Yang satu tidak mencerminkan sebagai pebisnis yang profesional, dan yang satu mencerminkan pebisnis yang profesional. Oke, jadi tagline itu kalian menilai kayaknya kalau ada tagline-nya itu dia pintar promosi ini, berarti dia udah lebih pro untuk jualannya. Oke, apalagi pilihan warna yang ditawarkan lebih banyak. Oke, apalagi? Oke, banyak produk yang sudah terjual. Oke, kalau dari kelompok flash sale, alasannya? Alasannya apa? Suaranya boleh agak kenceng. Sebenarnya sama ya, tapi kita cuma nambahin aja. Oke, silakan menambahkan. Sama ya, mungkin kinerja penjualannya lebih tinggi untuk toko A karena dia itu sudah mencapai 6.000. Lalu yang kedua, variasi produknya yang lebih banyak dibandingkan toko B. Lalu yang ketiga, respon layanan pelangganannya yang cepat dan efisien. Oke, responnya tidak cepat. Terus Reputasinya juga yang baik dan walaupun toko A ini masih tergolong bagus. Terus sama yang terakhir, menerima komplain ya. Jadi mereka ini bertanggung jawab gitu dari toko A ini. oke, berarti kurang lebih sama ya alasan kalian memilih, mungkin dengan sedikit tambahan dari kelompok pertama dan kedua. Oke, kalau begitu silahkan tepuk tangan untuk semuanya. Ditutup dulu. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Oke, terima kasih. Oke, jadi tadi kalian sudah melakukan analisis. Sebenarnya saya masih agak greget ya ketika kalian tadi mempresentasikan. Karena yang saya harapkan itu kalian lebih percaya diri untuk menyampaikan. Hasil analisis dari kelompok saya, dari kelompok kami, menurut kami akan memilih produk yang dijual di toko A. Karena yang pertama di toko A itu dia sudah bergabung lama, jadi sepertinya sudah lebih bisa dipercaya dibanding dengan toko yang baru buka. Kemudian terlihat juga dari ratingnya itu dia sudah mencapai 4,7 misal 4,7. Didukung dengan ulasannya, gambar-gambarnya juga terlihat kayaknya produknya real picture, kan biasanya real pitch ya tulisannya, itu kalian bisa cek dari situ. Kemudian juga ulasannya lebih banyak yang sangat bagus, ratingnya 5. Kemudian juga melihat dari responnya juga cepat, bahannya juga deskripsinya kayaknya oke, dan sebagainya. Jadi yang saya harapkan itu sebenarnya kemampuan kalian mengkomunikasikan hasil yang sudah kalian dapatkan dengan percaya diri dan yang pasti logis. Logis kenapa? Karena kalian menyampaikan real by based on data, berbasis data. Kalian nggak mungkin ngasal kan? Nggak sesuai mau di toko kan? Sarwa iya. Kan pasti ada pertimbangannya kan? Minimal aja bisa kalian melihat harganya lebih murah dan beli. Aku pasti ada alasan logis dong. Masa iya kalian kalau beli usaha kalian pasti lebih berpengalaman dari saya. Ya, dari situ akhirnya kalian juga bisa nanti nyambungnya. Oh ternyata tips belanja online tuh yang pertama apa. Dari situ kan kalian bisa dapat. Selama diskusi nih, yang sering belanja, ini kita lihat coba dia bergabungnya apa, karena ABCD. Nah, akhirnya yang cuma sesekali belanja, iya enggak? Ada nggak yang kayak gitu di kelompoknya? Ada kan? Ternyata baru tahu tipsnya, ternyata gitu ya. Nah, jadi harapannya seperti itu. Ini juga menjadi ajang sharing kalian dalam satu kelompok. Ya, jadi kalian gak cuma ya belanja doang, tapi gak ada ya istilahnya keterampilan yang didapat lah. Oke? Nah, terus yang lainnya mungkin masih kalian kurang memahami terkait tadi dengan bedanya asosiasi dengan sebab akibat. Maksud dari yang tadi adalah kalian harus menentukan di antara variabel-variabel tersebut itu dia masuknya apakah cukup asosiasi aja, cuman punya saling kayaknya ada sih keterkaitan tapi belum tentu jadi penyebab sebab akibat, itu maksudnya. Tapi tadi kayaknya asa kurang greget gitu ya. Oke, saya harap kalian lebih percaya diri untuk menyampaikan hasil pemikiran kalian. Kalaupun nanti kurang sesuai atau istilahnya salah, gak usah malu, kalian belajar dari kesalahan. Nanti ada dari temennya, tadi saya nemu yang ketiga alhamdulillah ada yang beda. Alasannya dengan, ya sih memang kayaknya lebih ratingnya lebih tinggi, tapi kan beda argumen kan? Gak apa-apa. Saya justru tidak memberikan benar atau salah belanja di toko atau toko B. Ya masing-masing punya alasan. Yang penting kalian mampu menyampaikan alasan dengan logis. Ya. Oke, mungkin karena waktunya sudah habis ya. Sebelum kita tutup, saya minta kalian isi dulu. Silakan refleksi individu. Dibuka grup WhatsApp-nya, boleh HP-nya dibuka dulu. Silakan isi refleksi individu. Apa saja yang kalian dapatkan hari ini? Ada 4 pertanyaan. Silakan diisi refleksinya. Saya kasih waktu 3 menit ya. 3 menit cukup. Oke. Pengetahuan baru apa yang kalian dapatkan setelah belajar hari ini?
Kemudian bagaimana statistika dapat membantu pengambilan keputusan dalam kehidupan nyata? Kendala apa yang kamu hadapi dalam proses belajar tadi, selama proses diskusi mungkin? Bagaimana cara kamu mengatasi dan juga apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut? Bisa dibuka nggak? Namanya jangan lupa diganti nama kalian ya. Sebelum submit biasanya ada muncul karakter nama. Silakan diisikan. Sini langsung di-klik aja. Dua menit lagi. Ingat, refleksi individu itu tidak ada benar atau salah. Yang penting di situ yang dinilai adalah kemampuan kalian mengevaluasi diri kalian. Ya, silakan nilai diri kalian dengan jujur agar kalian bisa mengelola cara kalian belajar sendiri. Beres?
Oke, sudah beres. Oke, kalau sudah, boleh mungkin satu orang apa simpulan yang kita dapat hari ini? Simpulan dari pembelajaran hari ini. Pak, boleh? Silahkan sharing apa yang sudah kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini. Gak ada? Apakah kita tidak mendapat apapun? Oke, Lucky, silahkan. Baik, itu menyebabkan untuk pembelajaran pada hari ini yang lebih sangat merupakan, yakni dalam mengambil suatu keputusan kita harus mempertimbangkan beberapa hal dalam mencapai suatu keputusan tersebut untuk kebaikan kita ke depannya, dan juga pembelajaran ke depannya agar lebih bisa mempertimbangkan hal yang lebih penting gitu ya, jadi bisa di-compare antara satu sama lainnya. Jadi, sebelum mengambil keputusan itu kita biasanya pertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi ya. Oke. Dan kalian jangan lupa, kemarin kita sudah belajar bahwa statistika itu merupakan alat atau cabang ilmu yang akhirnya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi statistika sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan mungkin setelah ini kalian juga mendapatkan simpulan atau pembelajaran bahwa oh ternyata tips belanja online tuh aku harus ABCD, ya enggak? Nah, oke. Kalau begitu untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Insya Allah mungkin kita akan pelajari lebih lanjut juga terkait dengan hubungan dua variabel ya. Karena mungkin tadi sebagian ada juga yang masih ada bingung. Nanti kita perkuat lagi di pertemuan berikutnya. Mungkin sekian dari saya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari saya. Nanti minta tolong LKPD dan tugasnya dikumpulkan dan minta tolong dirapikan kembali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih untuk upaya belajarnya. Sekian.